Halo sahabat semua, kembali lagi di tutorial web programming menggunakan framework CI bersama Rumo Coding. Tutorial kita kali ini, kita akan membuat login session pada project yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu CI project. Nantinya, sebelum kita bisa masuk ke tampilan ini, pengguna harus login terlebih dahulu. Jadi, hanya pengguna yang punya akses login saja yang bisa mengolah data pada project ini. Oke, langsung saja kita buat. Pertama-tama, kita tambahkan tabel pada database yang kita gunakan, yaitu database latihan. Tambahkan tabel user dengan rincian seperti pada video ini. Setelah membuat tabel, kita masukkan data user yang nanti akan kita gunakan untuk login. Di sini saya buat username-nya admin dan password-nya juga admin. Kemudian, pada file project CI, kita aktifkan library session pada file autoload.php. Selanjutnya, kita buat dulu tampilan loginnya pada folder view. Buat folder baru dengan nama login.php. Kita akan mengambil tampilan login dari admin LTE. Jalankan file index yang berada di dalam folder admin LTE. Kemudian, pada menu di bagian sidebar, klik menu extras. Setelah itu, klik login. Klik kanan pada page login, lalu klik view page source atau tekan Ctrl U pada keyboard. Nah, source code ini kita blok aja semuanya. Kemudian kita copy. Setelah itu pastekan di file login.php tadi. Setelah itu, kita lakukan perbaikan link dari source seperti pada video berikut ini. Kita buat tampilan loginnya sederhana saja. Dan kita tidak membutuhkan login yang menggunakan sosial media. Jadi kita hapus saja sintak yang sign in dengan sosmed ini. Selanjutnya, kita buat file model untuk login dengan nama model_login.php. Buat function di dalam model login seperti berikut. Oke, sekarang kita buat controller baru dengan nama login.php. Di sini kita buat function construct dulu
untuk memanggil model login tadi. Setelah itu, buat function index seperti berikut. Selanjutnya, kita buat function login dan buat sintaknya seperti pada video berikut ini. Setelah function login selesai, yang terakhir kita buat function untuk logout seperti berikut. Oke, kita sudah selesai membuat file controller login. Kita coba dulu di browser. Kita panggil controller login. Di sini sudah ada tampilan untuk login, tapi di sini kita belum bisa login. Ada beberapa sintak yang perlu kita tambahkan pada file login ini. Tapi sebelum itu, kita buat controller login ini menjadi control default dulu. Kita buka file routes.php yang ada di dalam folder config. Lalu ubah default controllernya menjadi login. Sekarang, kalau kita akses project ini, maka yang pertama akan di-load adalah function login. Selanjutnya, kita buka lagi file login.php yang ada di folder view. Di sini kita tambahkan sintak di bagian atas form untuk menampilkan pesan jika login gagal. Kemudian, di bagian atribut action dari form, tambahkan sintak seperti berikut.
Oke, sekarang coba kita login. Tadi kita sudah buat user dengan nama admin dan passwordnya juga admin. Saya akan coba dulu dengan memasukkan username yang salah. Maka di sini akan ada pesan error, username tidak ditemukan. Sekarang kita coba masukkan password yang salah. Nah, di sini juga ada pesan error, password salah. Sekarang coba kita login dengan username dan password yang benar. Jika berhasil login, maka kita akan dibawa pada tampilan dari admin. Dan kita bisa mengolah data yang ada di project ini. Di sini belum ada menu atau tombol untuk logout. Kita buatkan menu logout di bagian sidebar. Buka file sidebar yang ada di dalam folder view dashboard. Lalu tambahkan menu logout di bawah menu data seperti pada video ini. Kita lihat lagi di browser. Menu logout sudah ada. Kalau kita klik logout, maka kita akan kembali ke tampilan login. Tapi di sini kita masih bisa mengakses data dan yang lainnya tanpa harus melewati login terlebih dahulu. Seperti contoh, di sini saya langsung akses controller data. Dan data langsung ditampilkan. Agar semua akses pada project ini bisa melalui login terlebih dahulu, kita buatkan file core controller di folder core. Di sini saya buat dengan nama my_controller.php. File ini nantinya akan berfungsi untuk mengontrol akses ke halaman setelah login. Sama seperti membuat controller, di sini kita buat kelas dengan nama myController dan kita extend dengan CI_controller. Kita hanya perlu membuat function construct dengan sintaks seperti berikut. Sintak if ini berfungsi untuk mengecek apakah ada session dengan nama verificated. Jika ada, maka ditampilkan halaman dengan user yang masih terdapat session. Jika tidak ada, maka akan ditampilkan halaman login. Setelah kita buat file core, sekarang kita ubah file-file controller yang terhubung. Yang pertama, kita ubah file controller admin. Kita hanya perlu mengubah extendnya saja menjadi nama core controller tadi, yaitu my_controller. Lakukan juga perubahan yang sama pada controller data. Oke, sekarang kita tidak akan bisa mengakses halaman-halaman lain tanpa melalui login. Jika kita akses halaman admin di sini, maka akan dialihkan ke halaman login dan harus login terlebih dahulu untuk bisa mengakses admin dan data. Demikianlah tutorial web programming menggunakan framework CI. Terima kasih telah mengikuti tutorial ini. Semoga bermanfaat. Nantikan tutorial lainnya hanya di Rumah Coding.